Halo semuanya, kembali lagi di Scary Stories. Sesuatu yang tidak terlihat muncul di dunia dan membuat siapapun yang melihatnya terperdaya untuk bunuh diri. Demi bertahan hidup, sekelompok orang berusaha berlindung dan menutup mata. Namun, adakah jalan keluar dari ancaman mengerikan ini? Temukan jawabannya di alur cerita Bird Box selengkapnya. Cerita berawal dari seorang wanita bernama Mallory Hayes. Dia bersama kedua anaknya yang dipanggil putra dan putri berencana untuk menyeberangi sebuah sungai. Mereka berada di dalam sebuah rumah di dalam hutan. Mallory bilang kepada kedua anaknya, apapun yang terjadi, mereka tidak boleh membuka penutup mata mereka. Dan mereka tidak boleh berbicara. Mereka hanya boleh bilang kepada ibunya apa yang mereka dengar saja selama dalam perjalanan menyeberangi sungai. Mallory memasukkan burung peliharaannya ke dalam sebuah kotak untuk dibawa bersamanya. Mallory pun keluar rumah itu bersama kedua anaknya. Mallory mengikuti sebuah tali yang dipasang untuk menuntun jalan mereka menuju sungai sambil menghitung setiap langkah kakinya. Kemudian mereka menggunakan sebuah perahu untuk menyeberangi sungai tersebut. Penyebab mereka melakukan semua ini dimulai dari kejadian 5 tahun yang lalu. Saat itu, Mallory dan saudarinya Jessica melihat berita di televisi tentang bunuh diri massal yang terjadi. Dan sebelum orang-orang bunuh diri, mereka berperilaku aneh. Awal mula bunuh diri massal ini terjadi di Rumania. Setelah itu menyebar ke Eropa, Siberia, dan Rusia. Dan jumlah korban jiwa mencapai puluhan ribu orang. Pihak berwenang Amerika menyarankan warganya untuk tetap tenang. Setelah itu mereka pun pergi ke dokter kandungan untuk memeriksa kehamilan Mallory. Dia ditangani oleh Dr. Levum, teman mereka juga. Dr. Levum tahu kalau Mallory tidak ingin merawat bayi hasil hubungannya dengan si kekasih yang sudah pergi. Dari itu, Levum menyarankan agar Mallory mempertimbangkan agar bayinya diadopsi orang. Mallory masih belum bisa mengambil keputusan. Saat akan pulang, Mallory tiba-tiba muntah. Jessica bilang kalau dia akan menunggu di mobil. Dia meninggalkan Mallory sendiri di kamar rumah sakit. Setelah itu, Mallory pun keluar dari kamarnya dan melihat seseorang di sana. Melihat kejadian itu, Mallory pun segera keluar dari rumah sakit dan segera masuk ke mobil. Mallory bilang ke Jessica kalau bunuh diri yang terjadi di Rusia sudah terjadi di sini. Jessica pun memutuskan untuk pergi ke rumahnya yang berlokasi di Santa Rosa. Ketika selama perjalanan, banyak kekacauan dan kecelakaan yang terjadi. Saat mengemudikan mobilnya, tiba-tiba Jessica merasa melihat sesuatu. Padahal tidak ada suatu apapun yang terjadi. Jessica pun mulai bertingkah aneh dan mencoba menabrakkan mobilnya. Mallory pun mencoba menghentikannya. Mereka selamat dan berhasil keluar dari mobil. Namun saat itu Jessica berjalan dengan pandangan yang kosong. Mallory pun melihat sekeliling kota yang mulai kacau, dan ia pun berlari. Mallory terjatuh. Saat itu ada seorang wanita yang melihat Mallory yang sedang hamil. Dia ingin menolongnya. Tiba-tiba, wanita itu seperti melihat ibunya yang telah meninggal. Dia pun masuk ke dalam mobil yang terbakar. Ada seorang pria bernama Tom yang menolong Mallory. Tom menyarankan agar Mallory melihat ke arah bawah saja dan jangan melihat ke arah yang lain. Lalu mereka masuk ke dalam rumah bersama seorang polisi wanita bernama Lucy. Di rumah itu ada dua orang pria, yaitu Douglas dan Girl, serta beberapa orang lainnya yang berhasil selamat. Mereka semua terlihat sangat panik. Lalu mereka berbicara dan menyimpulkan kalau ada sesuatu di luar yang jika mereka lihat akan membuat mereka bunuh diri. Lalu Tom menutup jendela rumah itu. Tiba-tiba sepasang suami istri yang selamat di rumah itu mendapatkan telepon dari anak mereka. Karena tidak ada jaringan dan telepon terputus, mereka pun segera keluar rumah untuk mencari anak-anak mereka. Mallory menceritakan kepada Tom kalau mereka mengalami kecelakaan mobil dan saudarinya tiba-tiba melihat sesuatu yang jika dilihat dari ekspresi wajahnya, ia sangat sedih. Lalu akhirnya dia bunuh diri. Setelah itu ada seorang wanita yang ingin menolongnya dan ia seperti melihat ibunya. Lalu dia juga bunuh diri. Saat itu Douglas datang dan mengatakan wanita yang masuk ke dalam mobil terbakar itu adalah anaknya. Itu artinya anaknya telah melihat mendiang ibunya yang telah meninggal 10 tahun yang lalu. Malam pun tiba.
Saat sedang tidur, Mallory melihat sesuatu bayangan di luar jendela. Kita kembali ke waktu sekarang, dan sudah 6 jam Mallory dan kedua anaknya berada di atas perahu. Ia menutup diri mereka dengan kain. Tiba-tiba, Mallory seperti mendengar ada suara yang memanggil namanya. Kembali ke 5 tahun yang lalu. Pagi itu, ada seorang wanita bernama Olympia mengetuk pintu rumah. Lalu Tom ingin membukakan pintu. Mallory mengambil shotgun dan mengarahkannya ke pintu untuk berjaga-jaga. Dan Tom memberikan penutup matanya kepada Olympia. Saat masuk, wanita itu dalam keadaan baik dan sedang hamil juga. Greg menyarankan untuk melihat kondisi sekitar dengan menggunakan kamera CCTV. Tapi yang lainnya merasa takut. Mereka takut akan bunuh diri. Tapi Greg bersedia melihatnya. Tom dan Lucy pun mengikatnya untuk berjaga-jaga kalau dia akan berniat bunuh diri setelah melihat CCTV itu. Kemudian mereka pun meninggalkan Greg sendiri di ruangan tersebut. Beberapa saat setelah memantau CCTV, Greg melihat sesuatu. Mereka semua mendengar suara keributan dari ruangan Greg. Mereka pun segera masuk ke ruangan tersebut. Douglas pun menginjak layar CCTV itu hingga pecah. Kita kembali ke masa sekarang. Sudah 14 jam berlalu, dan mereka masih berada di atas perahu. Tiba-tiba Mallory mendengar suara seseorang yang menawarkan bantuan. Suara itu mengatakan agar mereka membuka matanya. Ia memiliki banyak makanan untuk anak-anak itu. Namun Mallory tidak percaya dengan suara yang ia dengar. Dia menyuruh anak-anaknya untuk bersembunyi di dalam perahu. Lalu Mallory mengambil senjata api dan menembaknya ke beberapa arah. Saat itu, pria tersebut pun datang. Dia ingin membuka penutup mata Mallory. Mallory pun segera mengambil sebuah parang. Pria itu masih hidup. Dia bilang makhluk ini akan membersihkan dunia dan semua harus melihatnya. Mallory pun mendayung perahunya menjauhi pria itu. Kembali ke 5 tahun yang lalu. Tom bilang kalau makanan mereka sudah mulai habis dan tidak ada bantuan apapun yang datang. Seorang pria di sana bernama Charlie yang sebelumnya bekerja di supermarket mengatakan dia telah mengunci swalayannya sebelum dia ke sini. Mallory, Tom, Douglas, Charlie, dan Lucy memberanikan diri ke supermarket untuk mencari makanan. Mereka mengecat kaca mobil dan menutupnya dengan kertas koran agar tidak melihat apapun selama mengemudi. Tom yang menyetir hanya akan dipandu oleh GPS yang ada di mobilnya. Namun saat mengemudi, tiba-tiba sensor mobil menunjukkan ada sesuatu yang cukup besar ada di depan. Mereka mengira itu sebuah truk. Mereka pun ingin memutar balik. Namun sensor bagian belakang mobil juga menunjukkan tanda ada sesuatu yang besar ada di sana. Tiba-tiba ada bayangan hitam yang melewati mobil mereka. Mereka pun mulai panik. Tom pun segera melajukan mobilnya dan hampir menabrak. Tapi untungnya mereka semua selamat. Mereka pun keluar dari mobil sambil menutup mata mereka dengan kain. Mereka berjalan perlahan sambil meraba. Karena merasa sudah aman, mereka pun membuka penutup mata dan mulai makan dan minum, sambil mengemasi makanan untuk dibawa pulang. Di supermarket itu, Mallory menemukan 3 ekor burung dan ingin membawanya. Douglas memanggil mereka semua. Ia bilang kalau lebih baik mereka tinggal di sini saja, karena semua makanan yang mereka butuhkan ada di sini. Namun Mallory tidak setuju, karena di rumah masih ada beberapa orang yang menunggu mereka. Tiba-tiba ada yang menggedor pintu gudang mereka dari dalam. Ada seseorang yang terkunci di dalam gudang itu. Tom pun meminta yang lainnya agar menutup mata mereka, karena Tom akan membuka pintu gudang tersebut. Saat akan membuka pintu, ternyata pria itu adalah rekan kerja Charlie di supermarket. Charlie bertanya bagaimana dia bisa di dalam itu. Pria itu menjawab dengan ragu-ragu. Dia bilang kalau mereka mengelabuhinya dan membiarkannya membusuk di ruangan tersebut. Situasi mulai aneh. Burung-burung yang dibawa Mallory pun mulai berkicau dan merasa ketakutan. Tiba-tiba pria tersebut berusaha mendorong pintu dan bilang kalau mereka harus melihat semua ini. Keributan pun terjadi, dan ini yang dilakukan Charlie. Melihat Charlie telah tewas, mereka pun segera pergi. Setelah itu mereka pun kembali ke rumah dengan membawa stok makanan. Lalu Cheryl menanyakan di mana Charlie. Mallory bilang kalau Charlie mengorbankan nyawa untuk menyelamatkan mereka. Malam itu Mallory dan Douglas pun mengobrol, sementara yang lainnya sedang beristirahat. Tiba-tiba Lucy dan Felix mengendap masuk ke garasi.
lalu terdengar suara mobil. Dan saat semuanya ke garasi, ternyata Lucy dan Felix sudah pergi dengan membawa mobil itu. Kita kembali ke masa sekarang lagi. Dan sekarang sudah 24 jam, Mallory dan anak-anaknya berada di sungai dengan perahu mereka. Saat mendayung, perahu mereka menabrak sebuah mobil truk. Putra yang tercebur di air pun kedinginan. Saat mencari tas yang berisi selimut, Mallory tersadar kalau tas itu ikut terjatuh ke sungai tadi. Mereka pun sampai di tepi sungai. Mallory menyuruh anak-anaknya untuk tetap menutup mata dan bersembunyi di dalam perahu. Sementara Mallory sendiri akan masuk ke dalam hutan untuk mencari makanan dan perlengkapan lainnya. Mallory pun memasang tali agar ia tahu bagaimana cara kembali ke perahu lagi. Mallory pun sampai di sebuah rumah. Karena tali yang digunakan tidak cukup panjang, ia mengikatnya di besi tempat tidur. Lalu ia berkeliling dan mengambil selimut serta makanan yang ada di rumah itu. Putri malah keluar dari persembunyiannya. Saat sedang mengumpulkan makanan, Mallory melihat tali yang dia ikat di besi tersebut tertarik. Ia juga melihat ada bayangan dari bawah sela pintu. Mallory pun menutup kembali matanya dan segera keluar dari pintu belakang rumah itu. Saat sedang berlari, Mallory terjatuh. Ia mendengar ada yang memanggil namanya. Mallory pun menembak ke segala arah dengan senjata api. Dan ia mendapat tali yang ia gunakan untuk kembali ke perahu. Sementara Putri yang mendengar suara tembakan keluar dari perahu. Ia mengikat tubuhnya dengan tali agar ia bisa kembali ke perahu lagi. Saat sedang mencari Mallory, Putri merasakan sesuatu. Mallory? Ternyata yang menariknya adalah Mallory. Ia marah kepada Putri karena tidak menuruti perintahnya. Mereka pun kembali ke perahu dan kembali berlayar di sungai. Kita kembali ke 5 tahun sebelumnya. Mallory pun mengobrol dengan Tom dan sepertinya hubungan mereka semakin dekat. Kembali lagi ke masa sekarang, dan mereka sudah 28 jam berada di sungai tersebut. Mallory terus mencari bantuan melalui handy talkie-nya, namun tidak ada jawaban sama sekali. Kembali ke 5 tahun yang lalu, saat sedang mencari bantuan di handy talkie, Mallory mendengar Olympia berbicara dengan seseorang. Ternyata Olympia berbicara dengan seorang pria asing yang berada di luar rumah. Dan karena pria itu menggunakan penutup mata, ia pun membiarkannya masuk ke dalam rumah. Mallory pun mengarahkan shotgun ke arah pria itu. Semuanya berkumpul dan bertanya siapa pria tersebut. Pria ini bernama Gary. Gary bilang kalau dia sedang menginap di rumah keluarganya. Semuanya baik-baik saja, sampai mereka memaksa masuk ke rumahnya. Mallory bilang makhluk itu tidak pernah masuk ke rumah orang. Gary menjawab yang dia maksud bukanlah makhluk tersebut, melainkan para psikopat dari Northwood, yaitu rumah sakit jiwa untuk para kriminal yang gila. Para psikopat itu membawa mereka keluar dan memaksa mereka membuka penutup mata agar mereka bisa melihat makhluk itu juga. Namun Gary berusaha untuk tidak melihat makhluk itu. Gary pun berhasil melarikan diri dan sampai ke rumah ini. Mereka pun melihat ke arah burung, dan burung itu terlihat normal dan tidak merasa ketakutan. Itu berarti semuanya baik-baik saja. Lalu Gary mengatakan, para psikopat yang datang itu tidak memakai penutup mata, dan mereka baik-baik saja. Tidak seperti yang lain yang mencoba membunuh dirinya setelah membuka mata. Mereka malah sangat senang melihat makhluk itu, dan mereka malah mengatakan semua orang harus melihat makhluk tersebut. Namun tiba-tiba Douglas merampas senjata dari Mallory dan menodongkannya kepada Gary. Douglas menyuruh Gary untuk keluar dari rumah ini. Lalu dari belakang, Cheryl melakukan ini pada Douglas. Kemudian Tom pun membaringkan Douglas ke garasi. Douglas pun tersadar setelah itu. Mallory dan Olympia pun berbicara. Olympia bilang kalau terjadi sesuatu padanya, dia ingin agar Mallory nanti merawat bayinya. Lalu Mallory memberikan sebuah hadiah berupa gantungan kunci Hello Kitty pada Olympia. Mallory bilang agar Olympia nanti memberikan ini kepada anaknya setelah lahir. Dan gantungan kunci itulah yang dimiliki putri perempuan Mallory sekarang. Jadi sebenarnya, Putri adalah anak dari Olympia. Sekarang sudah 38 jam mereka mengarungi sungai. Aliran sungai menjadi cukup kencang dan Mallory berhenti mendayung. Dia bersembunyi di balik kain di dalam perahu. Mallory menjelaskan kalau mereka akan sampai di jeram. Jeram merupakan tempat yang memiliki gelombang tinggi dan arus yang kencang serta berbahaya. Dan ketika mereka mencapainya, salah seorang dari kedua anak itu harus melihat arah mana yang akan mereka tuju. Sehingga Mallory tahu ke arah mana mereka akan pergi. Karena jika Mallory yang melihat, mereka tidak akan berhasil selamat. Putra bilang kalau dia yang akan melihat. Namun Mallory bilang dia yang akan memutuskan siapa yang akan melihat nanti. Sepertinya Mallory ingin Putri yang melihat, karena Putri bukan anak kandungnya. Kita kembali ke 5 tahun yang lalu, di mana sudah saatnya bagi Olympia untuk melahirkan. Ternyata begitu juga dengan Mallory. Semuanya membantu proses persalinan mereka kecuali Gary. Gary berada sendirian di lantai bawah. Namun seperti ada yang aneh dengan Gary.
Dia mengeluarkan sebuah buku dari tasnya, dan dia pun segera menggambar. Ternyata Gary juga sudah terkena pengaruh dari makhluk itu. Di kamar atas, akhirnya Mallory melahirkan bayi laki-laki. Sementara di bawah, Douglas meminta Gary agar melepaskannya. Tapi Gary malah mengambil kandang yang berisi burung itu dan meletakkannya di lemari pendingin. Setelah itu Gary pun membuka semua penutup yang ada di jendela. Tom pun turun dan tidak melihat Gary di bawah. Douglas bilang kalau Gary meletakkan burung itu di freezer. Tom pun melihat gambar-gambar yang dibuat oleh Gary. Tom pun mengeluarkan burung tersebut dari freezer. Gary membuka pintu garasi. Douglas yang berada di garasi pun ketakutan dan menutup matanya. Di atas, Olympia pun melahirkan bayi perempuan. Lalu Gary pun naik ke atas dan melihat kedua bayi itu. Setelah itu Gary membuka jendela dan meminta semuanya untuk segera melihat. Kaget dengan hal itu, semuanya segera menutup mata mereka kecuali Olympia. Olympia pun terpengaruh dan ingin melompat bersama bayinya. Namun Mallory berhasil mendapatkan bayi yang digendong Olympia. Lalu Gary menangkap Cheryl dan memaksanya membuka mata. Douglas pun datang dengan menutup matanya. Ia berhasil menembak lengan Gary. Gary kemudian mendorong Douglas. Saat itu Tom pun bangun. Ia ingin meraih shotgun, dan Gary juga meraih shotgun tersebut. Mereka pun saling berebut. Mendengar itu, Mallory yang di atas sangat ketakutan. Dan saat itu ada yang datang memeluknya. Ternyata Tom lah yang berhasil membunuh Gary. Dan itulah cerita yang terjadi di 5 tahun yang lalu. Dan 5 tahun kemudian sebelum mereka melakukan perjalanan mengarungi sungai, Mallory melatih anaknya dan anak Olympia untuk bertahan hidup dan mendengarkan bunyi saat mata mereka tertutup. Tom berusaha mencari bantuan melalui handy-talkie. Sementara Mallory berusaha menjelajah ke sebuah rumah untuk mendapatkan makanan dan perlengkapan lainnya. Namun saat berada di dalam rumah itu, ada 2 mobil yang datang. Setelah melihat-lihat dan merasa rumah itu kosong, orang yang di dalam mobil itu memutuskan untuk pergi. Lalu Mallory pun kembali ke rumahnya. Mallory bilang ke Tom kalau ia melihat orang-orang yang tidak memakai penutup mata berkeliling di sekitar sini. Malam itu saat sedang tidur, tiba-tiba handy-talkie yang mereka bawa mendapatkan panggilan dari seseorang. Orang itu bernama Rick. Mereka memiliki tempat yang aman serta makanan yang cukup. Mereka berada di ujung sungai. Rick menanyakan lokasi Tom. Tom pun berbohong dan mengatakan kalau mereka ada di Peck's Quarry. Lalu Rick bertanya apakah ada anak-anak bersama mereka. Tom berbohong lagi dengan mengatakan tidak ada anak-anak. Tom yang curiga menanyakan kepada Rick kenapa mereka bertanya seperti itu. Rick bilang kalau untuk mencapai lokasinya, Tom harus mengarungi sungai, karena Rick ada di hilir sungai. Dan saat mengarungi sungai, mereka akan menghadapi jeram yang berbahaya, dan akan membutuhkan waktu selama 2 hari, sehingga anak-anak tidak akan bisa menyeberanginya. Setelah itu, mereka harus membuka mata sebentar untuk menemukan lokasi mereka. Tom bilang mereka tidak bisa, karena mereka menggunakan penutup mata. Rick senang mendengarnya. Rick bilang Tom bisa menemukannya dengan mengikuti suara burung, karena mereka memiliki banyak burung yang akan mengarahkan ke lokasi mereka. Lalu di bawah tanggul kecil, Tom akan menemukan dinding dengan gerbang. Lalu tiba-tiba, jaringan handy-talkie-nya terputus. Tom dan Mallory berdebat. Tom mengatakan kalau itu merupakan bantuan. Sementara Mallory mengatakan itu bisa saja jebakan dari salah seorang yang tidak menggunakan penutup mata. Malam itu, saat Tom menceritakan sesuatu pada anak-anak tersebut, Mallory memotongnya dan menyuruh anak-anak itu untuk tidur. Mallory pun berdebat lagi dengan Tom. Tom merasa Mallory tidak menjadi ibu yang baik bagi anak-anak tersebut. Bahkan Mallory tidak memberikan nama pada mereka dan hanya memanggil mereka dengan nama putra dan putri. Mallory pun pergi meninggalkan Tom. Kemudian Tom pun menemui Mallory dan menenangkannya. Keesokan harinya, mereka bersama-sama pergi melewati hutan dan masuk ke sebuah rumah. Mereka mencari makanan dan perlengkapan lainnya di sana. Tiba-tiba, mobil yang sebelumnya datang itu kembali ke sana lagi. Dan orang tanpa penutup mata itu tahu kalau ada orang di dalam rumah tersebut. Tom meminta agar Mallory dan anak-anaknya pergi ke arah sungai. Sementara Tom akan mengalihkan perhatian mereka. Tom pun keluar. Mereka menyuruh Tom membuka mata. Kids over here. Tom terkena luka tembak di perutnya. Setelah itu Tom melepaskan penutup matanya. Saat itu 2 orang mencoba mendekati Tom. Tom mengejar seorang lagi yang mengikuti Mallory. Saat sedang mengejar mereka, Tom merasakan sesuatu dari belakangnya.
Mallory yang bersedih atas kematian Tom kembali ke rumah mereka dengan kedua anaknya. Dan setelah itu, Mallory pun memutuskan untuk mengarungi sungai seperti yang dikatakan Rick. Kembali ke waktu sekarang, di mana mereka sudah mengarungi sungai selama 42 jam. Dan mereka akan segera sampai di jeram. Mallory mengatakan, sebentar lagi salah seorang di antara mereka harus membuka penutup mata. Putra ingin melihat, namun Mallory mencegahnya. Putri bilang kalau dia yang akan melihat. Awalnya itu yang diinginkan Mallory, namun ia tidak tega dan mengatakan kalau tidak ada yang akan melihat. Mallory mencoba mengendalikan perahu sambil menutup matanya. Mereka pun melewati aliran yang menurun. Mallory berusaha mencari kedua anaknya. Mallory mendengar suara Putra dan berhasil menemukannya. Sementara Putri terdampar di pinggir sungai sambil membunyikan sebuah lonceng. Mallory pun mengikuti suara lonceng tersebut dan akhirnya menemukan Putri. Selain itu, burung yang dibawa Putri juga selamat. Kemudian mereka pun berjalan menyusuri hutan. Di dalam hutan, Mallory mendengar banyak suara aneh. Mallory berhasil selamat, namun ia tidak menemukan anak-anaknya. Ia hanya menemukan lonceng yang dibawa Putri. Di sisi lain, Putra mendengar suara seperti Mallory, yang menyuruhnya untuk membuka penutup matanya. Mallory mencoba berteriak dan mengatakan itu bukan dirinya. Dia mencoba menghentikannya. Sementara Putri sedang berjalan sendirian. Dan sama seperti yang terjadi pada Putra, ada suara Mallory yang menyuruhnya untuk membuka penutup matanya. Mallory berusaha menghentikannya dengan meneriaki mereka berdua. Mallory mendengarkan suara lonceng yang dibunyikan Putra. Dia berhasil menemukannya. Namun ia tidak berhasil menemukan Putri. Mallory pun meminta maaf kepada Putri karena selalu marah kepadanya. Mallory menyambung kisah yang diceritakan Tom sebelumnya. Dan akhirnya sambil mendengar cerita Mallory, Putri pun mengikuti suara dan menemukan ibunya. Setelah itu mereka pun bersama-sama mengikuti suara burung. Tiba-tiba Mallory mendengar suara Tom. Mallory tahu kalau itu hanya jebakan. Lalu makhluk itu datang mendekati mereka. Mereka pun berlari sambil mengikuti suara burung. Namun terdengar suara aneh yang keras, sehingga mereka tidak bisa mendengar suara burung dengan jelas. Mallory berusaha untuk fokus dan berusaha mendengarkan arah suara burung. Makhluk itu terus mengejar mereka, dan mereka pun sampai di sebuah rumah dan menggedor pintu. Di dalam rumah itu, terdapat banyak orang yang berhasil selamat. Disitulah Rick berada. Dia seorang tunanetra, dan tempat itu adalah sekolah khusus tunanetra. Rick mengajak Mallory ke sebuah tempat, dan di tempat itu banyak orang yang berhasil selamat. Sebagian besar yang selamat merupakan penyandang tunanetra. Rick menjelaskan, para burung memperingati manusia yang melihat makhluk itu dan mengantarkan manusia ke tempat yang aman. Mallory bersama kedua anaknya pun melepaskan burung mereka di sana. Di sana ia bertemu Dr. Lapham, dokter kandungan yang sebelumnya memeriksa Mallory. Dr. Lapham menanyakan siapa nama kedua anak itu. Mallory bilang si putri bernama Olympia dan si putra bernama Tom. Mallory menjelaskan mereka berdua adalah anak-anaknya. Di tempat itu, mereka memiliki halaman tertutup dan ruangan yang luas, sehingga mereka akan aman selama berada di sana. Cerita pun berakhir di sini, guys. Nah, itu tadi alur cerita Bird Box 2018 selengkapnya. Berikutnya kita akan membahas kasus yang sama dengan berfokus di kota Barcelona dalam film Bird Box Barcelona. Bagaimana ceritanya akan kita bahas di next video. Jadi, tetap setia di Scary Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.